Pernah kepikiran nggak sih, di tengah arus perubahan besar yang melanda Nusantara, kenapa ada satu pulau yang seolah-olah punya perisainya sendiri? Pulau Dewata, Bali. Hari ini kita akan bongkar ceritanya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan besarnya. Coba bayangin deh, di abad ke-15 dan 16, peta kepercayaan di seluruh Nusantara itu lagi digambar ulang. Hampir semua kerajaan besar, dari ujung barat sampai timur, mulai memeluk Islam. Nah, Bali ini kan cuma selemparan batu dari Jawa. Logikanya harusnya Bali jadi yang selanjutnya kan? Tapi nyatanya enggak. Seakan-akan ada tembok raksasa tak terlihat yang membentengi pulau ini. Kok bisa ya? Nah, semua ini ternyata berawal dari satu peristiwa maha penting. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Justru dari keruntuhan inilah, benteng pertahanan Bali mulai dibangun. Ini bukan sekedar pengungsian biasa ya, ini adalah pemindahan total sebuah peradaban. Mereka yang datang ke Bali itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka bawa semuanya, kitab suci, pusaka, ilmu pemerintahan, sampai ke cetak biru kesenian. Bisa dibilang, mereka membawa seluruh DNA Majapahit ke tanah Bali. Nah, ini dia poin kuncinya. Masuknya para elit Majapahit ini langsung mengubah Bali jadi semacam Majapahit 2.0. Semangat mereka bukan lagi cuma bertahan hidup, tapi jadi sangat militan untuk menjaga warisan yang hampir hilang di tanah asal mereka. Bali pun menjadi benteng terakhir dari peradaban mereka. Oke, benteng fisiknya udah berdiri. Tapi itu aja nggak cukup. Bali sadar mereka harus memperkuat diri dari dalam. Caranya, lewat sebuah reformasi spiritual yang brilian. Nah, kita harus kenalan sama tokoh yang satu ini. Namanya Dang Hyang Nirarta. Beliau sadar betul, kalau mau kuat, Hindu di Bali nggak bisa cuma jadi sisa-sisa ajaran lama. Keyakinan itu harus diperbarui, dibuat lebih kokoh, biar bisa menandingi daya tarik ajaran baru yang sistematis, seperti yang dilakukan para wali songo di Jawa. Ini jenius banget. Coba pikirin. Salah satu daya tarik utama Islam saat itu adalah konsep tauhid, menyembah satu Tuhan yang Maha Esa. Nirarta nggak menentang itu. Sebaliknya, beliau memperkenalkan Padmasana, sebuah simbol yang menegaskan kalau Hindu Bali itu, pada intinya, juga menyembah satu entitas tertinggi, Sang Hyang Widiwasa. Ini adalah jawaban teologis yang sangat cerdas dan relevan pada masanya. Disinilah letak perbedaan paling mendasar antara Bali dan Jawa saat itu. Kalau di Jawa, seni seringkali diadaptasi untuk syiar Islam, di Bali seni justru jadi perisai paling tebal. Bagi orang Bali, agama itu harus indah, harus dirayakan, harus bisa dilihat dan didengar. Agama tanpa tari-tarian, tanpa gamelan, tanpa ukiran yang rumit, itu rasanya hambar. Jadi seni inilah yang mengunci keyakinan mereka, membuatnya jadi pengalaman batin yang gak tergantikan. Oke, dari perisai spiritual, sekarang kita beralih ke tembok pertahanan yang lebih kelihatan, kekuatan politik, tatanan sosial, dan juga geopolitik. Timingnya ini luar biasa loh. Tepat di saat kesultanan-kesultanan Islam di Jawa lagi kuat-kuatnya, Bali justru sedang berada di puncak zaman keemasannya di bawah kerajaan Gelgel. Dengan adanya raja yang kuat dan Bali yang bersatu, proses pergantian keyakinan dari atas atau dari istana, seperti yang banyak terjadi di daerah lain, jadi nggak mungkin terjadi. Dan strategi geopolitik mereka ini, wah, cerdas banget. Jadi Bali sadar kalau mereka nggak bisa berjuang sendirian. Mereka terus-menerus mendukung Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Jawa. Dengan begitu, Blambangan ini jadi semacam buffer zone atau bemper. Perang untuk mempertahankan Bali secara efektif terjadi di tanah Jawa. Ini membuat serangan langsung ke Bali jadi sangat-sangat sulit. Sekarang kita turun ke level akar rumput, ke desa-desa. Di sini ada kekuatan lain yang nggak kalah dahsyat, yaitu adat. Di Bali, agama dan kehidupan sehari-hari itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Kalau kamu pindah agama, artinya kamu keluar dari sistem Banjar, yang ngurusin semua hal dari upacara sampai keamanan. Kamu juga bakal diputus dari sistem irigasi Subak yang jadi sumber penghidupan. Jadi, pindah keyakinan itu bukan cuma soal spiritual, tapi sama dengan bunuh diri sosial dan ekonomi. Risikonya terlalu besar. Tapi tunggu dulu, ceritanya makin menarik. Karena ternyata ada lapisan-lapisan perlindungan lain yang datang dari pihak yang sama sekali nggak kita duga. Ini strategi yang anti-mainstream banget pada masanya. Bukannya memerangi dan mengusir komunitas muslim, Raja-Raja Bali justru menyambut mereka sebagai tamu yang harus dilindungi. Mereka bahkan diberi tanah untuk membangun kampung. Sikap ini secara efektif menetralkan ancaman. Pesannya jelas. Kita bisa hidup bareng kok. Kalian nggak perlu mengubah kami, dan kami juga nggak akan mengganggu kalian.
Ironisnya, pelindung tak terduga berikutnya justru datang dari para penjajah Belanda. Demi kepentingan pariwisata dan penelitian, mereka menerapkan kebijakan yang disebut Bali Sharing. Tujuannya, menjaga Bali agar tetap asli dan eksotis. Jadi, mereka sengaja membatasi masuknya pengaruh luar, termasuk penyebaran agama. Seolah-olah, Belanda ikut membantu mempertebal tembok yang sudah ada, membekukan Bali dalam sebuah kapsul waktu. Dan inilah lapisan perlindungan terakhir yang datang dari negara Indonesia modern. Para tokoh dan intelektual Bali berjuang keras meyakinkan pemerintah pusat bahwa Hindu Bali itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa lewat Sang Hyang Widiwasa. Akhirnya, pengakuan resmi dari negara ini menjadi segel konstitusional yang mengamankan identitas Hindu Bali sampai hari ini. Jadi setelah semua perjuangan dan lapisan pertahanan itu, apa warisannya buat kita sekarang? Ternyata, hasilnya bukan masyarakat yang tertutup, tapi justru sesuatu yang sangat unik. Sejarah pertahanan diri ini ternyata melahirkan sebuah DNA toleransi yang luar biasa. Ini bukan cuma teori loh, ini nyata terjadi setiap hari. Pecalang bantu jaga sholat Id, umat muslim ikut menjaga ketenangan saat nyepi. Kegagalan penaklukan di masa lalu justru bermetamorfosis menjadi keberhasilan merawat kerukunan di masa kini. Dan mungkin inilah kesimpulan terpentingnya. Cerita Bali ini bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, tapi ini adalah sebuah kisah sukses yang luar biasa tentang bagaimana sebuah kebudayaan berhasil mempertahankan jati dirinya, dan hasilnya adalah hadiah tak ternilai bagi Indonesia, yaitu keberagaman yang nyata. Bali bisa tetap menjadi Bali bukan karena mereka anti dengan dunia luar, tapi karena mereka sangat mencintai identitas mereka sendiri. Pertanyaannya sekarang, bisakah pelajaran dari benteng keyakinan ini kita pakai untuk menghadapi tantangan zaman sekarang? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang.